Pada 12 Desember, Taiwan mencatat penambahan 10 kasus dari luar negeri yang terdiri dari Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Belanda. Pada pos vaksinasi yang dibentuk di banyak stasiun akhir-akhir ini, CCC menjelaskan bahwa PMA yang kehilangan kontak tetap dapat menerima vaksin dengan membawa paspor atau ARC yang habis masa berlaku dan tidak akan ditangkap. 预期居留不会因为打疫苗而被捕这我们可以100%的保证。期待他过期的居留证还有过期的健保卡，这都没有问题或是护照。 Dalam menghadapi ancaman varian Omikron, CCC mengumumkan penguatan pedoman prokes untuk beberapa tempat tertentu, termasuk lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan seperti sekolah di bawah SMA, pusat penitipan anak usai sekolah dan tempat kursus, 8 industri hiburan yang diatur Kementerian Perekonomian, pusat pelatihan yang diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan, pusat penitipan anak, pusat pelayanan komunitas demensia yang diatur di bawah Kementerian Kesehatan. Semua karyawan pada lokasi tersebut di atas diwajibkan menerima 2 dosis vaksin dan harus lebih dari 14 hari sebelum bekerja. Jika pernah terdiagnosis, maka harus merampilkan bukti keluar dari karantina yang berlaku dalam 3 bulan untuk tidak merampilkan bukti vaksinasi. Jika pekerja tidak bisa divaksinasi berdasarkan saran dokter, juga perlu merampilkan bukti terkait. Sistem baru ini mulai berlaku sejak 1 Januari tahun depan. CCC menegaskan bahwa inspeksi akan ditingkatkan sejalan dengan penerapan sistem baru. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan harus melakukan perbaikan dalam batas waktu. 新冠肺炎疫苗注射，请往这边走。 Untuk memperkuat pencegahan terhadap virus varian, pemerintah mendirikan pos vaksinasi di pusat perbelanjaan dan stasiun kereta api di beberapa kabupaten dan kota. Misalnya, warga yang menerima vaksin di stasiun utama Taipei atau TMS akan mendapatkan voucher pasar Sorayan senilai 100 dolar Taiwan. Kegiatan ini menarik banyak orang untuk memvaksinasi Moderna. Cakupan vaksinasi Moderna terkesan lamban sehingga CCC membentuk pos vaksinasi Moderna di koridor barat aula stasiun utama Taipei dari tanggal 5 sampai 9 Desember pukul 1 siang hingga 8 malam tanpa perlu membuat janji terlebih dahulu. Vaksinasi kali ini ditargetkan pada semua orang di Taiwan yang belum sepenuhnya divaksinasi. Selain itu, kota natal New Taipei telah dibuka dan menarik banyak arus pengunjung. Pemkot New Taipei menjadi kota pertama yang mendirikan pos vaksinasi skala besar pada kota natal untuk mendorong minat vaksinasi. Pos ini terbuka setiap Sabtu dan Minggu pukul 2 hingga 8 malam pada 11 Desember hingga 2 Januari tanpa perlu reservasi sebelumnya. Biro Kesehatan Kabupaten Hualien juga membangun pos vaksinasi Moderna di daerah orang ramai. Orang yang disuntik bisa mendapatkan kertas tisu, apel, dan buah pir. Toser Badi Yilan juga memberikan vaksinasi kepada masyarakat yang membawa kartu kuning tanpa perlu reservasi. Sementara stasiun kereta api Changhua dan Yuanlin juga telah membangun pos vaksinasi pada tanggal 4. Pos ini menargetkan masyarakat biasa dan PMA. Di lokasi tersedia penerjemah untuk membantu pekerja migran dalam kelancaran vaksinasi. Wali Kota Huang Huime juga mengimbau masyarakat pada kawasan dengan cakupan vaksin yang rendah untuk segera vaksinasi guna mencapai standar 70 hingga 80%. Gunung Semeru di Jawa Timur Indonesia meletus pada tanggal 4 sore. Awan vulkanik menyambar sampai ketinggian 12.000 meter dan perumahan dan tanaman di sekitar rusak tertutup abu vulkanik. Penduduk segera melarikan diri dengan sepeda motor dan banyak pasien yang menghirup udara kotor segera mencari perawatan di IGD rumah sakit. Saat ini telah diketahui bencana telah memakan 14 korban jiwa dan 98 orang luka parah dan ringan. Terus ternak-ternak saya itu sekitar 15 ekor, Pak. Gunung berapi Semeru mulai erupsi setelah hujan deras turun di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada tanggal 4. Guguran batu bercampur dengan abu vulkanik dan hujan membentuk tanah longsor berlumpur sehingga mempersulit pekerjaan pencarian dan penyelamatan. Dalam usaha evakuasi terlihat hal yang memilukan, yaitu jasad seorang ibu sedang menggendong anak yang sudah tidak bernyawa. Pihak berwenang Indonesia telah mengevakuasi lebih dari 1.300 penduduk desa. PVMBG mengimbau warga untuk menjauh setidaknya 5 km dari kawah. Hujan deras dan guntur selama berhari-hari membuat kawah Gunung Semeru di ketinggian 3.676 meter terkikis dan ambruk yang kemudian menyebabkan gunung api meletus. Indonesia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa terletak di sabuk vulkanik lingkar Pasifik. Pada negara dengan kepulauan terbesar di dunia ini, terdapat hampir 130 gunung berapi aktif. Gunung Semeru sudah pernah erupsi pada Januari tahun ini tanpa korban jiwa. Gunung Merapi di Pulau Jawa juga pernah meletus pada tahun 2010 yang mengakibatkan 350 orang kehilangan nyawa dan 400.000 orang kehilangan tempat tinggal.